Shalom Bapak Ibu Saudara yang hari ini hari yang luar biasa karena saya teringat waktu kami wisuda di angkatan 60, Saudara. Ada satu pesan dari founder kita Pak Vincent. Jangan jadi penakut, harus berani. Nah, hari ini Saudara para wisuda angkatan 67. Saya percaya Saudara berapapun yang tersisa seperti Ibu berkata tadi bahwa dari banyak heran tinggal sedikit. Memang nak mudah untuk menjadi petarung di jalanan bersama Yesus. Hari ini saya mengucap syukur, saudara. Padahal ketika dihubungi oleh Pak Dani bahwa Pak, saya lagi kurang sehat. Tetapi hasrat dan kerinduan saya, Bapak Ibu, tidak pernah, kalau tidak untuk memberitakan Yesus, saudara. Walaupun dalam kelemahan, kekurangan saya, sakit penyakit pun, saudara, saya bersaksi banyak di KKR, bahkan di doa pagi, walaupun sakit, lagi infus, saya tetap menceritakan Yesus kepada banyak orang. Kepada orang yang saya rindu. Nah, saudara, hari ini atau malam ini, saudara, seperti yang dikatakan Ibu Liana tadi bahwa terlalu banyak posisi, jabatan, saudara. Tapi satu hal saya mengingatkan sebelum saya masuk. Kalau saudara lihat postingan Pak Vincent baru-baru kemarin atau tadi malam, saudara, kenapa harus bercerita tentang Yesus setiap hari? Kenapa harus cerita Yesus, 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 Yesus? Saudara, hari-hari ini, Bapak Ibu, di bawah kolong langit ini, banyak orang berbicara tentang politik lah, kerusuhan lah, kesusahan lah, kemiskinan lah, perselisihan, jabatan, politik, kekayaan, saudara. Saudara tahu, seperti Pak Vincent berkata bahwa itu di bawah matahari. Tapi Yesus di atas matahari, Bapak Ibu. Amen. Yesus di atas segalanya. Dia tidak pernah berubah. Jadi jangan pernah ragu tentang dia. Jangan pernah ragu tentang nama Yesus. Saudara, saudara, saya sejak bertobat 2003, saya ambil keputusan untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Saya berjanji Tuhan, kalau Tuhan pakai saya, urah hati saya. Jangan pernah membuat saya egois untuk melayani. Jangan pernah saya menjadi peminta-minta untuk pelayanan. Saudara, banyak saya bergaul dengan apa Tuhan, bukan menceritakan kelemahan kekurangan, tapi saudara, kadang saya duduk, saling telepon, Pak, boleh nggak saya melayani di sini? Ini kebutuhan, ini kebutuhan. Saudara, sejak dari awal saya bertobat, saya bilang, Tuhan, saya bergantung sepenuhnya kepadamu, Tuhan. Baik segala keperluan, kebutuhan dalam pelayanan, apapun, saudara. Dan itu Tuhan buktikan. Saya sampai melayani di Kalimantan, hampir 10 tahun saya di Kalimantan, masuk keluar pelosok, saudara, dengan pemeliharaan Tuhan, saudara. Saya berada di Harvest Academy ini bukan kebetulan, saudara. Banyak sekali tuntutan ketika saya di Balikpapan, di Kalimantan, saudara, tuntutan pelayanan, saudara, karena waktu itu diserbu oleh hamba Tuhan dari Korea yang punya titel doktor, profesor, segala macam, saudara. Mereka berkata bahwa, Pak, pastor, kalau boleh, pastor kuliah supaya bisa ada titel. Padahal saya komitmen waktu awal. Saya berkata, Tuhan, saya hanya mau sekolah bersamamu. Saya hanya mau sekolah denganmu, Roh Kudus. Cari aku. Dan karena tuntutan itu, saudara, saya ikut maunya teman-teman. Saudara tahu, 2 minggu saya kuliah, saya dikasih keluar dari tempat kuliah. Gara-gara harusnya, saudara. Katanya beasiswa, saudara. Jadi saya bilang, pas. Mungkin ini jawaban Tuhan. Ternyata 2 minggu sekolah, saudara. 2 minggu kuliah.
saya dikeluarkan karena tidak membayar sesuatu. Haleluya, saudara. Dan saya pulang juga di Manado, saudara. Saya ditawarin sekolah. Dan banyak sekolah kurus semua, saudara. Kadang ketika saya berkata kepada Tuhan, Roh Kudus kayak tersenyum kepada saya. Tuhan seperti tersenyum kepada saya. Dan saudara, bukan kebetulan, saudara. Saya bertemu Harvest Academy. Saya memang sudah melayani dari tahun 2003, saudara. Saya melihat banyak kesembuhan. Saya melihat banyak manifestasi Roh Kudus terjadi, pengurapan luar biasa dalam pelayanan, saudara. Tetapi dalam Harvest, saudara, saudara akan temui orang-orang yang benar-benar murni. Saudara tidak akan temui di banyak hal, saudara. Saudara tidak akan pernah temui di organisasi, di gereja, saudara. Pada awalnya murni. Tapi seiring waktu, saudara, kemudian tidak akan lagi. Akan terkontaminasi dengan jabatan, posisi, uang, dan semua, saudara, panggung. Makanya, saudara, saya putuskan, saudara. Karena pergerakan saya terbatas di dalam denominasi, saudara. Saya benar-benar, Tuhan, saya mau mengabdikan diri saya buat Tuhan. Saya melayani di mana saja Tuhan percayakan kepada saya, saudara. Saya divonis mati, saudara. 3 kali saya divonis mati. Tapi saya bilang, Tuhan, saya tidak mau mati di ranjang. Kalau bisa saya mati sementara saya melayani Engkau. Saudara tahu, 3 kali saya divonis mati. 3 kali itu dalam kelemahan saya, saudara. Saya ceritakan Yesus dalam kelemahan itu. Saya bersaksi bagi Yesus hari demi hari, saudara. Saya bersaksi bagi Yesus. Ini, saudara, ayat. Saya hampir lupa, saudara. Mari, saudara, kita baca. Mazmur 96, ayat 2 dan 3. Ini ayat kegemaran saya, saudara. Saya akan baca buat Bapak Ibu, saudara. Mazmur 96, ayat 2 sampai 3. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatannya di antara segala suku bangsa. Artinya, saya dan saudara setiap hari harus bersaksi, menceritakan Yesus kepada seseorang. Tidak ada tawar-menawar, Bapak Ibu. Firman Tuhan dengan jelas berkata. Saudara, saya sering tanya begini, saudara. Siapa yang merasa penuh dengan Roh Kudus hari-hari ini? Siapa yang merasa penuh dengan Roh Kudus yang baru melayani, yang baru lulus, yang baru sudah hari ini, saudara. 1 bulan ditempa dengan hal-hal luar biasa di Pak Yesus, saudara. Saudara tahu apa kerja Roh Kudus? Harus saudara baca dalam Yohanes 15. Saudara. Kalau Roh Kudus turun atas hidup saya dan saudara, dia akan bersaksi tentang Yesus. Tetapi dengan saya dan saudara harus bersaksi tentang itu. Jadi tidak ada alasan bagi saya dan saudara. Kelemahan tidak ada alasan, saudara. Untuk saudara tidak menceritakan Yesus kepada seseorang. Saudara, dimanapun saya berada, saya akan berjumpa dengan orang-orang yang Tuhan bawa. Atau dengan Roh Kudus saya akan bersaksi. Saya beberapa minggu lalu, saudara, saya tidak bisa bangun dari tempat tidur. Saya sakit selama drop 2 minggu, saudara. Selama saya drop 2 minggu, saudara. Hampir setiap hari, orang datang minta berdoa pada saya. Saya bertanya, Tuhan, saya dalam kelemahan. Saya berdoa, orang disembuhkan. Saya berjuang sampai hari ini. Tapi saya tidak pernah mengeluh, saudara. Ayub berkata, ramalah terhadap dia. Artinya kalau saudara mau dipulihkan, mau melihat mujizat Tuhan, jangan pernah mengeluh. Saudara. Saya melayani saudara di ministry sebagai penerobos, saudara. Saya terbentuk dengan orang-orang yang murni. Saya minta Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang murni. Tapi seiring waktu, saudara, terjadi seleksi. Artinya, saudara, orang-orang yang tidak murni akan kelihatan
dalam pelayanan dan pelayanan. Saudara. Kadang saudara ada sabotase. Kadang saudara ada rebutan panggung. Saudara. Padahal saya harus tahu, bukan agenda saya dan saudara, tapi agenda Yesus yang saya dan saudara harus bawa. Di dalam melayani Tuhan, saudara. Buang segala agenda apapun dalam diri saudara. Bawalah agenda Yesus. Saudara akan lihat bagaimana saudara akan Tuhan jiwa-jiwa di luar sana. Saya percaya Bapak Ibu, para wisudawan yang nanti akan disudah malam. Jadilah berani, saudara. Orang-orang penakut tidak akan pernah dipakai Tuhan. Wahyu 21. Yang antri pertama kali di neraka adalah orang penakut. Orang mana bilang, orang penakut. Penakut. Bukankah kepada saya dan saudara diberikan roh keberanian? Pastor, bagaimana saya akan memulai, saudara? Saya percaya, saudara. Ketika saudara akan mulai terjun dalam, mungkin saya percaya saudara, Bapak Ibu sudah melayani Tuhan. Tapi saya percaya dalam hal ini, saudara banyak menerima hal-hal baru, termasuk keberanian, saudara. Jujur, saudara. Kita kadang hamba-hamba Tuhan, saudara. Merasa kita hamba Tuhan. Tidak mau lagi bersaksi. Tidak mau lagi menginjil. Hanya menunggu bola. Kita tidak menjemput bola, saudara. Mari, saudara, bergerak, saudara. Banyak gereja, saudara. Mungkin kalau di daerah luar sana, di Jawa, saya melayani di Kalimantan sangat mudah, saudara. Saya merasa orang, ketika kami melayani orang, sepertinya mudah untuk menerima Yesus. Tapi kalau di wilayah kami, Bapak Ibu, siapa yang tidak tahu dengan Sulawesi Utara, dipenuhi pengaruh agama. Merasa dari awal sudah Kristen, saudara. Kami benar-benar mendobrak roh ini, saudara, di daerah kami. Kami bergandeng tangan, kami berdoa, saudara. Bahkan ada satu prinsip yang saya minta kepada Tuhan. Tuhan, berikan Manado buat saya. Berikan Sulawesi Utara buat saya. Saya minta Tuhan. Saya berdoa. Saya kumpulkan para pendoa. Kita mengerang. Kita menangis. Hari-hari ini Manado mengalami guncangan luar biasa. Roh pembunuhan menyebar di mana-mana. Sudah. Ada slogan Manado Kota Doa. Tapi beberapa bulan ini Manado sepertinya seperti kota pembunuh. Kadang orang tiba-tiba ditikam, dibunuh. Sudah. Tanggung jawab ada kepada saya dan saudara di daerah masing-masing. Bukankah firman Tuhan bilang, berkata bahwa dia mencari orang-orang yang mau berdoa bagi kota. Saudara dan saya butuh menjadi terang. Bagaimana saudara mulai bergerak dalam pergerakan ilahi yang saudara dapat dalam penginjilan ini. Walaupun saya tahu saudara, sudah menginjil, sudah bersaksi di mana-mana. Terus terhubung dengan Tuhan. Percaya dia benar-benar firman-Nya berkuasa, saudara. 4 hari lalu, saudara, saya banyak kesaksian terbaru. Tapi kalau saya ungkapkan di sini, saudara, tidak cukup waktu yang cuma diberi 25 menit. Saudara, ketika saya lagi berbaring, saudara, karena kelemahan saya, tiba-tiba datang seorang Eda duduk di samping saya. Dia panggil saya, Opa, karena saya saat ini, saudara, cucu saya 7. Jadi wajar kalau saya dipanggil Opa. Saudara, tiba-tiba dia duduk di samping kursi, saudara, di mana saya berbaring. Dan dia mulai cerita, saudara. Orang Kedah, saudara. Saya lihat ada peluang untuk menceritakan. Dan saya mulai Yesus kepada tunduk di bawah nama Yesus. Amin. Nama Yesus, nama yang berkuasa, saudara. Perdengarkan, saudara. Kadang kita menginjil, kita bersaksi. Kadang kita ragu. Nanti mungkin mereka bilang apa? Saya takut. Saya begini, saudara. Karena yang kita beritakan nama Yesus, bukan nama saya. Atau nama kita. Yang kita beritakan nama Yesus.
urus Yesus mengubahkan, menjamah orang ketika kita beritakan, kita keluarkan suara kita tentang Yesus. Kadang saya temui sudah orang takut bersaksi karena malu, gengsi mungkin di jalan malu, doakan orang malu. Padahal bukan dia, bukan saya, tapi yang kita beritakan nama Yesus, bukan nama yang lain, bukan nama Yesus berkuasa di atas, bawah dan semua dia berkuasa. Semua bertukar lutut di bawah nama Yesus. Saya sering ikuti saudara postingan-postingan pakai Insta. Ada satu hal saudara, sedangkan bandar narkoba berani menawarkan sesuatu saudara walaupun sembunyi-sembunyi. Kenapa saya dan saudara yang memiliki otoritas Allah dalam hidup saya dan saudara tidak berani bersaksi tentang Yesus? Narkoba aja, saudara. Bandar narkoba. Dia itu sudah tahu bahwa ketika dia ditangkap penghukuman. Tetapi saya dan saudara harus tahu bahwa ketika saya sudah bersaksi, kemenangan menjadi bagian saya dan saudara. Amin, saudara. Saudara, mungkin saudara tutup dengan kesaksian. Ketika saudara dalam kelemahan, banyak kali ketika saudara sakit, kadang saudara malas melayani. Saya kadang dalam kelemahan tubuh saudara, saya ditelepon orang jam 1, jam 2 pagi, jam 3 pagi. Kadang istri saya bilang, Pap, tengah malam, di jauh, perjalanan 1 jam, hanya cuma mendoakan orang. Tapi saya berjalan saudara, dalam kelemahan. Yang herannya saudara, dalam kelemahan saya saudara, ketika saya melayani di hadirat Tuhan, saya seperti tidak sakit. Banyak kali saya melayani seperti itu. Bahkan sampai hari ini saudara. Saudara dengar, sampai hari ini saya tidak pernah batuk. Padahal saya tadi malam cerita sama Pak Sabtu, saya batuk-batuk. Ketika saya melayani berbicara ini saudara, tidak ada satupun batuk. Mari saudara, saya bersaksi. Saudara. Tanggal 21 Januari baru-baru saudara. Divonis mati, saya sudah saksikan di ruang doa pagi. Saya divonis mati sudah sama dokter. Tapi saya bilang begini, Tuhan, saya belum mau mati. Karena saya ada janji hari Rabu. Saudara. Karena saya ada janji pelayanan di satu kecamatan. Saya diundang pelayanan. Dan benar, tidak jadi mati. Hari Kamis, sudah. Ketika saya mau keluar, sudah. Dokter menahan saya, sudah. Saya bilang, dok, jangan tahan saya sudah sehat. Pak, Bapak belum sehat. Bapak masih banyak begini. Sudah. Tapi saudara tahu, dalam ruangan itu ada orang penyakit jantung yang akan dioperasi. Saya berkata sama istri saya, Mam, saya akan bersaksi ceritakan Yesus kepada dia. Istri saya bilang begini, aduh, Pak, kamu lagi sakit. Kamu sakit parah juga. Nanti dibilang apa sama orangnya? Bapaknya sangar juga kelihatannya. Bapaknya kalau tinggi besar, sangar. Gitu. Dan dah, saya akan bersaksi. Terus mau bilang apa? Saya bilang, saya mau bilang begini sama dia. Pak, bisa nggak saya bercerita? Cerita apa? Cerita orang sakit dengan orang sakit. Sudah tahu? Saya minta tanda sama Tuhan. Roh Kudus tolong kasih tanda untuk saya bergerak. Kalau salah satu keluarganya lewat di depan ruangan saya, lalu senyum kepada saya seperti ini, Bapak Ibu. Ruangan tirai saya, karena satu kamar dua bed. Saya bilang, puji Tuhan. Saya langsung datang di kamar saudara sambil pegang infus, saudara. Saya lagi di infus di sini, saudara. Saya berjalan bergetar, pegang di ujung-ujung tempat tidur, saudara. Istri saya tidak mau bantu saya, saudara, karena dia tidak suka.
Dia bilang, kamu lagi sakit. Saudara, saya bilang, Pak, bisa nggak saya bersaksi? Bercerita dengan Bapak. Oh, tunggu sebentar, saya mau ke toilet dulu. Pas dia pulang dari toilet, dia balik dari toilet, dia duduk. Sambil dia berkata, oh, mau bicara apa? Bicara apa? Mau berkata apa? Saya bilang, bisa nggak saya bercerita? Saya datang ke sini, Pak. Saya mau bercerita dengan Bapak. Orang sakit dengan orang sakit. Saya mau bersaksi bahwa orang sakit dengan orang sakit. Oh bisa? Saya datang di sini, Pak, kena serangan jantung. Di bawah saya di polis mati. Tiba-tiba saya berkata begini, itu semua karena Yesus. Dari keras, dari sangar, betul. Tiba-tiba mulai meneteskan air mata. Saya kalau mencerita ini, sudah mengingat peristiwa itu. Saudara. Air mataku bisa melihat. Karena bagaimana Tuhan buat saya berjumpa dengan orang, saudara. Yang akan pagi itu jam 11 akan naik meja operasi dengan jantung 6 ring, saudara. Tapi ketika saya bercerita tentang Yesus, ada harapan yang timbul dalam dirinya, saudara. Dan saya berkata terakhir, bisa enggak saya berdoa buat Tuhan? Dia bilang bisa. Ending cerita, saudara. Dia nanya begini kepada saya, Pak, Bapak tinggal di mana? Saya bilang, saya tinggal di sini. Bapak sekolah di mana? Oh, saya sekolah di istri Bapak sekolah di mana? Saya bilang, saya sekolah di sini. Wah, jurusan apa? Jurusan ini. Wah, itu adalah murid saya, Pak. Dia bilang, itu katanya murid saya. Dan singkat cerita istri saya malu, saudara. Ternyata dalam keadaan begitu dipertemukan dengan guru lamanya waktu masa SMA. Itu cara Tuhan begitu. Pesan saya, saudara, jangan pernah terhalang oleh kelemahan. Apalagi, saudara, jadilah radikal, saudara, di hari-hari ini. Berani radikal di dunia yang lagi krisis ini, saudara. Roma 12 berkata bahwa jadilah, jangan jadi serupa dengan dunia ini. Berdiri berbeda, saudara. Berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia yang mungkin ke depan akan menolak Yesus. Saudara. Saya dan saudara, saudara. Berapa sih umur saya dan saudara? 40, 50, saudara. Apa yang saudara dan saya bisa berikan, saudara? Berikanlah yang terbaik di hari-hari terakhir saya dan saudara. Di umur-umur saya dan saudara. Tidak perlu hari-hari ini saudara mengejar. Pak Vincent pernah berkata, Injilan, saudara. Jangan kejar berkat, saudara. Ketika saudara melayani Tuhan, saudara pasti berkat. Saudara telah diberkati, saudara. Saya banyak kali melayani, saudara. Tuhan siapkan semua, saudara. Jangan nanti, saudara, saudara radikal dalam penginjilan. Tapi saudara tidak radikal dengan dompet, saudara. Saudara harus berkorban, Bapak Ibu. Saudara melayani harus berkorban. Jangan nanti tunggu dana, saudara. Dana kiri, kanan, muka belakang. Tunggulah dana dari atas. Dan saudara bergerak. Pesan saya buat para wisudawan angkatan 67. Mari kita bergandeng tangan, saudara. Untuk melayani di daerah saya dan saudara. Jadilah terang, saudara. Bersaksi, saudara. Jangan pernah malu. Jangan pernah ragu. Beranilah, Bapak Ibu. Dan satu hal, pembukaan awal tadi Pak Simson berkata bahwa jangan cuma komitmen, tapi harus konsisten. Komitmen bisa berubah, saudara. Hari ini, saudara, mungkin saudara ketika ini sudah. Saudara berkomitmen untuk melayani Tuhan. Tapi saudara, 1 minggu dari sekarang, saudara berubah konsisten, saudara. Seperti saudara Kaleb berkata, saya hari ini umur 40, tetapi saudara, tenaga saya masih seperti umur 80, tapi tenaga saya masih umur seperti 40. Mari sudah, biar saya sudah tetap on fire. Tetap komitmen dan konsisten. Terlebih harus konsisten. Sudah. Tidak usah pikir berkat, sudah. Semua akan ditambahkan di dalam perbendaharaan saya dan saudara. Tuhan akan peduli kebutuhan makan minum saudara. Semua hal, saudara. Ketika saudara memprioritaskan Tuhan dalam segala hal,
menginjili banyak orang. Hati Tuhan hanya satu, jiwa-jiwa. Pesan saya, tetap on fire dan konsisten. God bless you. Sukses Bapak Ibu. Dalam nama Yesus. Haleluya.